أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sehat semua Bapak Ibu? Cuacanya dingin atau panas? Hatinya dingin atau panas? Yang penting hatinya dulu. Kalau hatinya panas nih bahaya nih nampaknya. Wa qala Allah Ta'ala wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fassalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafsila. Dalam surat yang lain Allah kata la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu insyaallah Allah berkahi semua husnul khatimah. Baik, di subuh hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita coba melihat makna merdeka di dalam Al-Quran. Makna merdeka di dalam Al-Quran. Ada video singkat dikirim 2 hari yang lalu. Sebenarnya kita ini merdeka apa katanya? Tanah dijajah. Jadi karena kalau lawan kata merdeka itu kan harusnya lawan kata merdeka terjajah katanya. Jadi sekarang ini terjajah dari segi apa? Apakah kita sudah merdeka atau belum? Ini banyak pertanyaan muncul begitu, Pak. Sehingga ketika ditanya apakah kita sudah merdeka, ada yang bilang kita belum merdeka. Tapi ada yang bilang kita sudah merdeka. Toh proklamasi kemerdekaannya kan selesai. Kan begitu. Bahkan kita sudah merasakan atau memperingati setiap 17 Agustus 19 mulai dari 1945 sampai hari ini. Ini besok hari Ahad, yang tadinya libur jadi nggak libur kan gitu, masuk. Pindah Senin liburnya, alhamdulillah. Jadi Senin jadi libur, Ahad nggak libur gitu. Ibu-ibu pengen kapan sih, Ahad libur atau Senin atau libur? Dua-duanya kan? Jadi maunya dua-dua libur terus gitu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita merujuk kepada sejarah. Saya coba angkat sejarah. Dalam sejarah Islam, Bapak Ibu lihat kedatangan Islam itu di antara sekian banyak poin adalah menjawab persoalan. Al-Quran turun itu menjawab persoalan sosial. Al-Quran itu turun menjawab persoalan sosial. Nabi datang itu menjawab persoalan yang terjadi di tengah umat. Jadi apa yang dijawab oleh Nabi dalam persoalan tersebut? Persoalan rasis, Nabi jawab. Persoalan penjajahan, Nabi jawab. Persoalan perbudakan, Nabi jawab.
Persoalan kemiskinan Nabi jawab. Persoalan apa yang tidak dijawab oleh Islam? Tak ada. Islam datang memberikan solusi. Islam datang memberikan cara bagaimana lepas daripada kongkongan. Nabi Musa yang dilawan oleh Nabi Musa, Fir'aun. Nabi Daud alaihissalam. Para nabi datang berusaha melepaskan masyarakat daripada jajahan. Kalimat ini perlu kita pahami. Nabi Musa dan Harun melepaskan masyarakatnya, terkhusus ketika itu Bani Israel. Bani Israel dari jajahan Fir'aun, Raja Mesir. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, para nabi-nabi yang lain datang memberikan kedamaian kepada masyarakat. Sehingga tidak ada namanya konglomerasi keterjajahan. Nabi Yusuf membalik kondisi. Yang sebelum datang Nabi Yusuf, yang kaya terus kaya, yang miskin dia miskin. Kalau memang dasar dia miskin, ya miskinlah. Kata Nabi Yusuf tidak begitu. Yang kaya harus jadi miskin, yang miskin harus jadi kaya. Dibalik sama Nabi Yusuf. Jadi perjalanan Nabi, perjalanan para anbiya, para nabi-nabi kita nih, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah menjadi contoh bagi kita. Sudah bisa menjadi tolak ukur kedatangan seorang pemimpin itu pada hakikatnya melepaskan daripada kongkongan. Islam datang dengan kedamaian memberikan solusi. Al-Quran turun menjawab persoalan tersebut. Kata Al-Quran, fatahriru raqabatin. Salah satu perbuatan yang baik adalah melepaskan perbudakan. Memerdekakan budak. Oh, sekarang tidak ada perbudakan, memang tak ada. Tapi karakter perbudakan banyak. Bahkan nampak sama kita orang-orang yang di atas justru memperbudak orang-orang yang di bawah. Ini atas mana kita tidak tahu, yang penting di atas dulu. Mereka yang punya kekuasaan memperbudak. Dan itu karakter ini nampak, Pak. Karakter itu tampak. Maka pertanyaannya kembali. Yang dikatakan merdeka itu apa? Maka kalimat merdeka itu apa? Di dalam Islam yang disebut dengan merdeka itu adalah merdeka secara agama. Merdeka secara agama. Maka disebut dengan kemenangan tauhidi. Kalau Bapak Ibu lihat Pancasila kita berapa kali perubahannya? Nomor 1 itu sekarang ini ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya, sebelum ketuhanan yang Maha Esa apa dulu? Ada 3 kali perubahan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diterima oleh semua sekian banyak agama, tidak diterima. Yang tadinya nomor 1 pindah ke nomor terakhir. Setelah pindah ke nomor terakhir dirubah lagi, Pak. Naik ke atas. Setelah naik ke atas dipindah lagi. Kata Buya Hamka, kalau mau dirubah, dirubahlah. Kalau mau dirubah, dirubahlah. Sehingga dibuatlah kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu mencakup segala hal. Coba cek sejarahnya itu, Pak. Itu tentang perubahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Pancasila. Itu disebutkan. Berapa kali terjadi perubahannya. Kenapa tidak mau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa harus ketuhanan yang Maha Esa? Kata dia mencakup semua agama. Ini indikasi pluralismenya sudah kelihatan pada masa itu. Tapi apakah mereka berpikir itu adalah pluralisme? Mungkin tidak. Tapi kemajmukan. Tapi Bapak Ibu boleh lihat sejarah itu. Kemerdekaan Republik Indonesia itu
kemerdekaan Republik Indonesia tidak sama sekali bisa lepas daripada kaum para ulama dan kiai. Dan itu disebutkan dalam sejarah. Ahmad Mansur Suryanegara. Pernah dengar nama ini Bapak Ibu? Ahmad Mansur Suryanegara pernah dengar? Siapa Pak? Siapa Ahmad Mansur Suryanegara? Siapa Pak Ketua? Ahmad Mansur Suryanegara ini bukunya populer se-Asia Tenggara. Kok kita nggak tahu, itu lucu tuh. Api Sejarah. Penulis buku Api Sejarah. Ditangkap gara-gara buku ini. 2 kali itu Pak. Bukunya jilid 1 dan jilid 2. Itu beliau sampaikan semuanya di situ. Nah, ini boleh Bapak Ibu saya rekomendasikan untuk baca buku ini. Banyak sekali, termasuk daripada masa baginda Nabi juga ada di situ. Api Sejarah, pengarangnya Ahmad Mansur Suryanegara. Beliau tuliskan dalam buku beliau itu, peran daripada pemimpin ulama dan kiai dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kelak itu menjadi sorotan untuk dihancurkan dan dimusnahkan. Yang kelak menjadi sorotan untuk dihancurkan dan dimusnahkan. Terjadi itu Pak pada masa Soeharto. Setiap pesantren-pesantren itu dianggap teroris. Jadi harus di bumi hanguskan. Dan ada dalangnya, ada Pak. Nah, nanti kita lihat itu. Dalang-dalang tersebut. Coba kita lihat di dalam Al-Quran dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Apa kata Allah? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Apa kata Allah? Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Kata Quraisy Shihab, dalam buku Islam itu, kebangsaan menjelaskan cinta terhadap tanah air, kata dia, sejalan dengan membela agama. Sejalan dengan membela agama. Pada saat itu, resolusi jihad itu adalah pilihan terakhir. Resolusi jihad yang dikeluarkan Hashim Al-Asy'ari itu adalah pilihan terakhir yang ditunggu semua kaum santri. Jadi sampai dapat julukan namanya kaum sarungan. Kaum sarungan. Jadi sarungan itu julukannya dulu, santri-santri itu kan sarung. Jadi kalau nyantri itu ya pakai sarung gitu. Kalau enggak pakai sarung itu enggak nyantri gitu. Maka ketika disebutkan kaum sarungan itu sebenarnya identitasnya itu adalah identitas kesantrian. Gitu. Idam Khalid itu santri. Hos Cokroaminoto santri. Saman Hudi pernah nyantri. Tirto pernah nyantri. Nanti nama-nama itu saya sebutkan Pak. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, posisi Nabi Muhammad SAW memerdekakan budak, betapa bahagianya para budak dengan kedatangan Islam itu nampak sekali Pak. Sampai budak yang pertama sekali masuk ke dalam Islam dan mengumandangkan azan, Bilal bin Rabbah. Itu budak Pak. Budak. Yang punya kawan namanya Wahsy, yang membunuh paman Nabi sekaligus yang membunuh paman Nabi sekaligus yang membunuh pemimpin Quraisy. Kata Nabi, aku maafkan engkau tapi jauhkan wajahmu dari diriku, kata Nabi. Nabi agak-agak masih terasa rasa sakitnya itu Pak. Kata Nabi, aku maafkan dirimu tapi kau jauhkan wajahmu dari diriku, kata Nabi. Itu untuk Wahsy ya, untuk Wahsy. Tapi betapa bahagianya para budak ketika itu Pak. Dan orang-orang yang tidak mampu dengan kedatangan Islam masuk Pak, berbondong-bondong Pak, masuk. Kenapa? Islam menjunjung tinggi Pak. Tidak tengok ras, tak tengok kaya, tak tengok miskin. Gitu. Lah kok sekarang manusia sekarang melihat mana kaya mana miskin.
Orang terhormat datang karpetnya merah, orang miskin datang diusir. Jadi kondisi. Ketika yang datang orang besar dihormati, dihargai, Pak. Sangat tuh, Pak. Jadi pertanyaannya, merdekanya di mana gitu. Merdekanya di mana? Kata Allah, Allah mencintai keadilan. Islam datang dengan keadilan, Pak. Kata Nabi, sekalipun anakku yang mencuri, aku yang akan potong tangan dia. Itu kata Nabi. Coba bayangkan sekarang. Sekarang bayangkan. Kalau yang mencuri itu anak penguasa, potong tangan atau potong hukuman. Sekarang pertanyaannya merdeka mana gitu. Apa yang disebut dengan merdeka? Maka bahasanya sederhana, Pak. Yang punya bisa selamat, yang tak punya tersiksa. Nah, coba bayangkan. Jadi kita kembalikan. Loh, katanya Islam itu muqsitin. Pemimpin itu orang muslim, banyak yang muslim, para penguasa muslim semua. Ya masalahnya muslimnya di mana gitu. Di KTP atau di mana gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita kembalikan makna merdeka. Nah, merdeka salah satu yang nampak di dalam negara Republik Indonesia kemerdekaan itu adalah kebebasan dalam memilih agama. Umar bin Khattab, Allah ketika menaklukkan Yerusalem, apa kata Umar? Aku sholat di depan. Di mana Umar sholat? Di depan gereja. Kenapa tidak sholat di dalam? Padahal disuruh sholat untuk di dalam tuh sama pemilik gerejanya, Pak. Apa kata Umar bin Khattab? Aku khawatir kalau sholat di dalam ini habis ini. Kenapa begitu? Dijadikan masjid. Kalau sempat dijadikan masjid di bumi hangus kan Pak gereja Pak habis. Toleransi. Cara Umar menunjukkan sikap toleransi. Kemerdekaan. Loh kok sekarang tidak? Pada masa itu ditulis oleh seorang proklamator, founding father Indonesia. Bahkan beliau menuliskan, Mukti Ali itu menuliskan dalam buku dia begini. Jangan sampai toleransi itu mengenyampingkan Islam tapi justru mendahulukan yang lain. Gitu. Ini pasti Bapak Ibu tengok itu udah banyak tuh contoh-contohnya. Ini bukan diskriminasi. Kolonialisme, komunisme. Coba Bapak Ibu lihat itu sejarah kita. Ini kan nampak sejarah itu. Baik. Sekarang kalimat selanjutnya yang coba kita penggal dalam Al-Quran. Lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Mereka tidak memerangi kalian. Dalam Islam itu ada namanya kafir itu ada beberapa macam. Satu di antaranya kafir harbi dan kafir zimmi. Ada orang kafir yang berada dalam naungan umat muslim, ada orang kafir yang memerangi muslim. Orang kafir yang memerangi namanya kafir harbi. Orang kafir yang dalam naungan itu namanya zimmi. Nabi menjaga kafir zimmi. Nabi kafir zimmi ini orang kafir yang dijaga oleh Islam. Maka ketika masa Nabi, masa para sahabat, orang kafir bebas Pak, mau ngapain. Dia beribadah dengan agama mereka silahkan, tak ada masalah. Ekspansi tetap ekspansi Pak. Tapi yang mau beribadah dengan agama mereka silahkan. Yahudi, Nasrani diberikan kebebasan Pak. Di Madinah Nabi masih hidup. Di Madinah Nabi masih hidup. Sebelum dilarangnya ada orang kafir dan orang Nasrani di Madinah, ketika Nabi masih hidup mereka masih menyembah. Mereka masih memeluk agama mereka masing-masing. Meskipun ada sebagian masuk Islam di Madinah. Sampai Nabi buat piagam Madinah untuk toleransi Pak. Dikumpulkan Nabi Muhajirin, Ansor, Yahudi, Nasrani jadi satu bentuk piagam Madinah. Hanya tujuannya apa? Untuk menunjukkan kemerdekaan yang sesungguhnya dalam bentuk dalam bingkai toleransi. Menjaga hak semua Pak. Dan memberikan kewajiban-kewajiban yang sesuai. Yang Yahudi kalau mereka bermasalah dihukum secara
dalam kitab Yahudi. Kalau Nasrani yang bersalah dihukum dalam kitab Nasrani. Ini bagus, Pak. Bingkainya baik. Kalau umat muslim yang salah dihukum dengan kitab mereka, Al-Quran. Pertanyaannya adalah, sudah dibangun oleh Nabi. Karakteristik itu sudah dibangun sama Nabi. Ini yang disebut dengan toleransi. Tapi pertanyaannya kembali muncul. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengeluarkanmu dari agamamu. Ini unik. Kaum minoritas mengajak kawan-kawan dia melakukan perubahan terhadap pola pikir orang-orang Islam agar mereka keluar daripada Islam. Jadi kalau Bapak Ibu tengok dalam sejarah kolonialisme, terkhusus pada penjajahan yang terjadi di negara Republik Indonesia ini, ada sejarah yang blunder. Belanda datang mengambil rempah-rempah kalian. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Itu tujuan paling akhir. Tujuan utamanya adalah agama. Tujuan utamanya agama, bukan yang lain. Baru kemudian emas, baru kemudian rempah-rempah yang lain. Tapi tujuan utamanya apa? Agama. Dan apa yang dilakukan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran? Kalau mereka meminta dan memaksa kita untuk keluar daripada agama kita berhak mempertahankan agama kita. Fathu Makkah. Salah satu karakternya Fathu Makkah. Sekarang Bapak Ibu, muncul kelompok-kelompok yang memaksa kita untuk mengeluarkan diri kita daripada agama kita yang baik. Pertanyaannya, tapi kebebasan beragama kok memaksa orang untuk keluar daripada agama mereka? Nah, ini poin penting nih, Pak. Apa maksudnya nih Pak Ustaz? Kami tak paham nih. Program daripada pluralisme, liberalisme, sekulerisme yang terjadi dalam bingkai-bingkai kemerdekaan kita sekarang ini, itu memaksa kita untuk keluar daripada nilai-nilai agama. Coba bayangkan, siapa di antara kita yang mewarisi nilai-nilai pejuang kita dulu? Semangat jihad pun tak ada, Pak. Orang jihad dengan bambu. Sekarang semua ada. Senjata ada, ini ada, tapi tak ada juga yang mau berjihad. Ini poin penting yang harus kita pahami. Refleksi kemerdekaan itu begitu. Maka kata Nabi, kemerdekaan itu apa? Kata Allah dalam Al-Quran itu disebutkan salah satu bentuknya. Memang tidak disebutkan spesifik. Refleksi kemerdekaan Republik Indonesia ditulislah satu masjid judulnya Istiqlal. Tahu Istiqlal ya? Istiqlal itu artinya kemerdekaan, merdeka. Jadi makna Masjid Istiqlal itu, refleksi kemerdekaan itu dibuatlah masjid namanya Istiqlal. Untuk mengingat kemerdekaan dan perjuangan para ulama ketika itu. Nah, ini sejarah daripada Masjid Istiqlal. Kenapa itu dibangun? Untuk mengingat refleksi kemerdekaan. Baik. Walam yukhrijukum min diyarikum. Kalimatnya adalah, kenapa Allah sebutkan min diyarikum? Ini kalimatnya agama. Yukhrijukum min diyarikum wa lam yaqtulukum fid din. Dan tidak saling berbunuhan dalam urusan agama. Kita harus paham kalimat-kalimat sederhana tapi posisinya merubah pola pikir kita. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu sudah menjadi satu slogan bagi mereka. Mereka tidak akan senang baik Yahudi maupun Nasrani terhadap umat Muslim sampai kita mengikuti agama. Itu penjajahan yang sesungguhnya. Jadi penjajahan sesungguhnya adalah di balik sekian banyak itu adalah agama. Tujuan Yahudi adalah agama. Tujuan Nasrani adalah agama. Mereka memerangi itu tujuannya agama, bukan yang lain. Agar kita mengikuti agama mereka. Sekarang tampak, Pak. Uniknya adalah kita berada di posisi yang mana? Kita berada dalam mempertahankan agama kita atau kita dalam posisi yang, mohon maaf, ikut mencari keuntungan di balik propaganda tersebut. Nah, ini poinnya, Pak. Sehingga mohon maaf, Pak, ketika kaum Yahudi dan Nasrani punya kepentingan dan punya ekonomi yang kuat,
Umat muslim yang kuat akan imannya selamat, yang tak kuat akan imannya maka mereka menjadi kaum munafik yang justru ikut-ikutan mengeluarkan umat muslim yang taat daripada agama mereka itu sendiri. Coba bayangkan, ekonomi. Jadi perang sekarang ini ada namanya jihad ekonomi. Kata Ustaz Ali Hidayat itu kita harus jihad ekonomi sekarang. Kenapa demikian harus jihad ekonomi? Karena memang kelemahannya di situ, Pak. Banyak yang rajin ibadah, goyang ibadahnya karena ekonomi. Masih ingat itu ya? Kasus 2006, 2010 itu. Bisa merubah akidah hanya karena sekardus Indomie. Jadi akidah bisa goyang karena satu kardus ekonomi. Persoalannya bukan masalah kardus ekonominya, Pak. Bukan masalah kardus Indominya. Tapi permasalahannya kami ini tidak makan. Kalau kami tak makan bagaimana? Jadi Bapak Ibu bisa dipahami cara mereka melihat peluang. Betapa pentingnya ekonomi hari ini bagi mereka sampai bisa merubah akidah. Sekarang pertanyaannya, di mana merdekanya kan gitu. Lah kalau ekonominya aja dibalut dengan sistem kapitalisme, liberalisme, kolonialisme, ya bagaimana? Konglomerasi. Kembali kepada masa kejahiliahan. Jadi kalau kita bilang zaman Nabi itulah zaman kemerdekaan yang sesungguhnya. Lepas daripada konglomerasi, lepas dari perbudakan, bebas memilih agama, diberikan kebebasan dan lain sebagainya pada masa Nabi. Lepas daripada itu, selesai daripada hal tersebut hilang. Kemerdekaan itu tak sesungguhnya kemerdekaan pada saatnya. Pada masa Nabi semua kemerdekaan nampak. Orang bebas melakukan ibadah. Ketika Nabi sudah menjadi seorang khalifah. Ketika Nabi melakukan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, diberikan kebebasan siapapun. Mau Yahudi mereka, mau Nasrani mereka yang ada di Mekah, bebas. Kami tak ambil paksa harta-harta kan. Tidak. Jadi yang mau selamat masuk ke rumah Abu Sufyan. Dan masuk ke dalam rumah mereka masing-masing. Bapak Ibu tahu harus paham sejarah. Nabi sebelum melakukan penaklukan kota Mekah atau Fathu Makkah itu. Apa kata Nabi? Nabi pernah mengatakan dalam satu kalimat itu begini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Pernah Rasulullah berkata, betapa indahnya engkau wahai negeriku. Betapa saya sangat mencintaimu. Seandainya kaumku tidak mengeluarkanku dari darimu, tentu saya tidak akan bertempat tinggal selain daripada dirimu. Ini menunjukkan satu konsep yang diambil oleh para ulama akan konsep cinta tanah air. Jadi Bapak Ibu, Nabi ketika pindah hijrah ke Yasrib Madinah itu, jangan dikira Nabi tak punya rasa cinta terhadap Mekah itu. Sangat Pak, sangat cinta. Satu ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, sudah lama kita tidak berhaji. Sudah lama kita enggak ke Mekah. Bukan Nabi saja yang punya rasa cinta, para sahabat punya cinta. Sehingga Bapak Ibu, Nabi berdoa kepada Allah. Nabi berdoa kepada Allah, kemudian disuruhlah Nabi untuk berangkat ke Mekah sebelum terjadi penaklukan kota Mekah. Di tengah perjalanan Abu Sufyan datang karena tahu akan banyak gerombolan dari Mekah, dari orang-orang Madinah yang mau datang ke Mekah. Dikira Abu Sufyan adalah ingin melakukan perperangan. Di situ kemudian Abu Sufyan datang melakukan pengsyahadatan, masuk ke dalam Islam. Abu Sufyan yang tidak diterima oleh istrinya Hindun. Kemudian setelah itu berislamlah Abu Sufyan. Abu Sufyan sampaikan di depan Ka'bah, disampaikan oleh Abu Sufyan, masuklah kalian ke dalam rumah jika mau selamat. Setelah itu Pak, terjadi penaklukan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Tanpa ada pertumpahan darah. Rasa cinta yang mendalam Pak. Jadi Bapak Ibu, ketika Hashim al-Ash'ari mengeluarkan fatwa jihad itu bukan untuk semenah-menah ingin melawan penjajahan dalam kondisi kebrutalan, bukan. Tapi mempertahankan. Apa yang dipertahankan oleh Hashim al-Ash'ari? Mempertahankan agama dan mempertahankan negara. Maka muncul konsep hubbul watan minal iman. Tahu Bapak Ibu
Hubbul watan minal iman itu, cinta tanah air bagian daripada Sekarang pertanyaannya kembali Pak, kita ini cinta tanah air atau tidak? Yang kita khawatirkan adalah konsep cinta tanah air ini dibalut dengan kepentingan. Cinta tanah air dibalut dengan bumbu-bumbu agama. Seolah-olah mereka membela agama, membela negara, tapi justru menjual secara diam-diam. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi sekarang ini kalau dulu nampak deh Pak, perang itu jelas. Pakai senjata semua berperang Pak. Oh itu penjajah Belanda, itu Jepang, jelas Pak lawannya Pak. Kalau sekarang tak jelas lawannya Pak. Yahudinya di sono, anteknya di sini. Itu kan tak nampak. Eropanya di sana, kita tak berperang dengan Amerika, kita tak berperang dengan Inggris, tapi kita berperang dengan saudara kita sendiri. Hanya saja saudara kita ini sudah tercuci otaknya Pak. Nah, inilah yang disebut dengan perang pemikiran tadi. Tidak usah kalian ibadah banyak-banyak. Tidak akan bikin kalian kaya. Nah, ini dulu konsep ini sangat matang sekali nih Pak. Mau nikahkan anaknya, datang laki-laki kepada bapaknya. Pak, aku mau menikahi anak bapak. Jawab bapaknya tadi, kau punya apa? Kerja apa? Belum ada kerja, mau makan apa anakku nanti? Ini secara tidak langsung perang pemikiran tuh di situ tuh. Mau makan apa anakku nanti? Nggak punya pekerjaan, rumah masih ngontrak. Lah kau suruh anakku ngontrak. Sementara sama aku dulu. Nah inilah bahasanya Pak. Sehingga mohon maaf, orang tua yang masih berpikiran seperti ini. Tidak salah Pak, tidak salah orang tua berpikir. Tapi ketika menyampingkan kepentingan agama, menyampingkan poin agama itu menjadi persoalan. Apa kata mereka orang tua sekarang? Wah, anakku boleh kau nikahi kalau punya pendapatan minimal 10 juta per bulan. Siapa yang mau nikah? Siapa yang mau nikah? Uang tenaga honor aja 1 juta aja alhamdulillah tuh Pak. Itu pun dirapel 3 bulan. Sampai di sini paham Pak? Jadi inti poin dari yang saya sampaikan itu sebenarnya adalah kita nih berada pada kemerdekaan atau masih kembali pada masa kejahiliahan. Nah, maka Bapak Ibu, peran kita semua, kita nih tak pernah bisa lepas daripada peran untuk menjadi seseorang yang betul-betul berjuang. Kita hari ini belum merdeka seutuhnya Pak. Kita harus berjuang dalam kesungguhan Pak. Apa perjuangan kita hari ini? Kita harus berjuang melawan kolonialisme dalam pola pikir. Kita harus berjuang melawan budaya-budaya barat yang masuk, yang merusak Pak. Kita harus berjuang membela agama kita yang hari ini dirasuki oleh mereka. Kita harus berjuang. Apa perjuangan kita? Memperbaiki akhlak-akhlak generasi-generasi termasuk kita sendiri. Di tengah arus perubahan generasi secara akhlak itu yang drastis sekali. Coba Bapak Ibu lihat. Pergaulan bukan semakin baik tapi semakin bebas. Tapi kita ini dah merdeka Pak Ustadz. Selama ini kita berpikir merdeka kita adalah merdeka secara pikiran. Yang dibawa oleh konsep liberal. Bebas berpikir. Ketika seseorang bebas berpikir, bebas berbuat seolah-olah sudah merdeka. Tapi kita tak lihat itu. Dampak daripada perbuatannya akhirnya apa? Hari ini kita dibumbui oleh pergaulan bebas dari dampak daripada pola pikir. Yang kita lawan sendiri. Dan akhirnya kita melawan siapa? Bukan para penjajah Pak. Kita melawan saudara kita sendiri. Ini makanya konsep agama yang datang itu sangat hanif Pak. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Konsepnya agama bukan yang lain. Maka kemerdekaan kita yang sesungguhnya harus merujuk kepada konsep kemerdekaan yang dibangun oleh agama. Kalau kita jauh daripada agama kita tidak merdeka Pak. Islam melepaskan perbudakan dalam agama diatur oleh Al-Quran. Tidak boleh ada yang kaya-kaya yang miskin-miskin. Harus ada keseimbangan. Al-Quran.
dikasih konsep sedekah. Gitu. Sekarang tidak. Sebaliknya. Jadi sekarang itu kita ini kembali ke masa jahiliyah kah? Atau memang jahiliyah sekarang ini lebih modern? Ada seorang ulama menuliskan dalam bukunya itu Masailul Jahiliyah. Kitabnya Syarhu Masailil Jahiliyah. Penjelasan tentang konsep persoalan-persoalan jahiliyah pada masa saat ini. Syekh Abdul Razak dari Madinah. Beliau tuliskan, Pak. Dan itu jelas, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, maka kembali kepada poin tadi, apa yang disebut dengan merdeka? Maka merdeka itu, kata para ulama, yang disebut dengan merdeka adalah ketika mereka lepas daripada kongkongan, lepas daripada jajahan, lepas daripada persoalan-persoalan dan diberikan kebebasan dalam memeluk agama. Maka yang paling penting di situ adalah tauhid. Bagaimana memproklamirkan kebebasan dalam urusan agama. Dan itu disampaikan. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa yang disebut dengan kemerdekaan? Terlepas dari penjajahan ekonomi. Terlepas daripada penjajahan ekonomi bagaimana maksudnya? Ya keadilan, Pak. Dalam Pancasila kita sudah disebutkan tuh poin ketiga itu, Pak. Apa poin ketiga dalam Pancasila itu? Keadilan sosial bagi seluruh. Sekarang kita lihat persoalannya. Bagi seluruh siapa? Kan tidak mungkin kita pleseti, Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pertanyaannya rakyat yang mana? Masa maling ayam 5 tahun, koruptor 1 tahun. Itu rakyat mana? Ini poin korupsi itu begitu. Orang yang berkuasa mampu membeli hukum, sementara orang yang tidak punya apa-apa dia tak bisa beli hukum. Di mana letak keadilannya? Di mana letak keadilannya? Bahkan konsep ketidakadilan ini kita bangun dalam rumah tangga kita sendiri. Pertanyaannya, itukah yang disebut dengan merdeka? Islam datang, innallaha yuhibbul muqsitin, gitu. Allah pengen. Allah itu mencintai orang-orang yang melakukan keadilan. Apa kata Nabi? Kalau anakku yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya Nabi tunjukkan kepada kita semua bahwa Nabi sendiri yang akan melakukan hal tersebut jika anak dia yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan dikira Islam itu tidak memberikan jalan keselamatan. Maka dulu Pak, kalau sempat disetujui oleh anggota dewan, itu bagus Pak. Pokoknya korupsi tembak mati atau gantung. Tapi kan tak jadi Pak, ditolak. Kenapa ditolak? Nah, tak usah dijawab. Bapak Ibu aja yang jawab. Jawabnya dalam hati selesai. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami. Dan itu konsep itu ditolak. Kenapa ditolak? Ya itu tadi. Saya ambil satu cerita sejarah dari Serikat Dagang Islam. Bapak Ibu tahu Serikat Dagang Islam ya? Serikat Dagang Islam tahu? 1905. Ada dalam riwayat yang lain, dalam buku yang lain dikatakan 1902, ada yang mengatakan 1905. Tahu Serikat Dagang Islam? Serikat Dagang Islam ini nanti menjadi cikal bakal munculnya Serikat Islam yang dipelopori oleh Hos Cokro Aminoto. Nah, jadi kita kembalikan dulu Serikat Dagang Islam. Ini adalah satu skema yang muncul. Serikat Dagang Islam itu dipelopori oleh Haji Samanhudi di Solo. Oke, oleh Samanhudi di Solo. Tujuan Haji Samanhudi ini dikumpulkan oleh Samanhudi ini para saudagar-saudagar batik yang kaya. Dibangunlah satu perkumpulan namanya Serikat Dagang Islam. Tujuannya adalah ingin menunjukkan ini loh saudagar-saudagar yang peduli akan orang-orang kaum-kaum lemah. Sehingga pedagang-pedagang muslim juga harus kuat, bukan Cina saja. Ya, ini harus dipahami Pak. Bukan hanya Hindia Belanda, bukan hanya sekedar Belanda saja. Karena waktu itu konsepnya Belanda juga punya konsep Pak, konsep koperasi. Jadi semua orang harus masuk. Nabung di situ, taruh di situ. Nah, ini Belanda juga punya konsep koperasi. Buka cek itu dalam sejarah itu koperasi ala Belanda itu. Sampai Refrison Baswir mengeluarkan
satu ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya. Ada ekonomi kerakyatan, ada ekonomi berdikari. Ekonomi berdikari Soekarno. Soekarno itu namanya ekonomi berdikari. Kalau Bung Hatta ekonomi kerakyatan yang dipelopori kembali pada tahun itu adalah Revolusi Baswir yang menuliskan dalam buku dia. Dan ini Pak ada punya maksud konsep masing-masing. Tujuannya adalah membuat kemerdekaan secara ekonomi dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Samanhudi melawan tuh gerakan-gerakan Belanda tersebut. Dibangunlah Serikat Dagang Islam. Cuma 1 tahun. Satu tahun kemudian dipelopori oleh Hos Cokroaminoto dari Serikat Dagang Islam jadi Serikat Islam. Di tahun 1908 muncul Serikat Dagang Islamiyah. Serikat Dagang Islamiyah. Dari seorang jurnalis di Bogor. Perkumpulan para saudagar Arab. Yang tujuannya sama. Untuk membangun atau melawan kongkongan-kongkongan Belanda yang menekan masyarakat. Sehingga dibangun Pak. Nah ini poin penting. Dari dua sejarah ini Pak, Serikat Dagang Islam dan Serikat Dagang Islamiyah tujuannya nampak untuk memerdekakan kelompok-kelompok lemah, kelompok-kelompok yang biasa, pedagang-pedagang yang biasa, agar bisa merdeka secara ekonomi. Yang ketika itu lawannya adalah Belanda itu sendiri yang punya kekuasaan. Sekarang tak Pak. Sekarang kita perang ekonomi, tapi uniknya yang di atas masih main. Nah, ini poin kita. Jadi kita melawan siapa? Melawan penjajah iya, melawan penguasa iya. Penguasa yang mana? Wallahu a'lam. Sampai di sini bisa dipahami Pak. Maka Bapak Ibu berat memang. Tapi kata guru saya, teruslah melakukan perjuangan. Teruslah melakukan jihad. Gitu deh. Maka sekarang ini peluang jihad kita semakin besar. Bukan semakin sedikit tapi semakin besar. Jihad kita sekarang semakin besar. Yang ketiga, merdeka secara akhlak Pak. Yang ketiga, dalam agama itu merdeka secara akhlak. Islam datang, pindah dari Mekah ke Yasrib, terbangun yang disebut dengan peradaban. Peradaban Islam. Perhatikan Nabi, sampai ke Madinah, semua diatur oleh Nabi. Turun ayat-ayat tentang hukum. Tidak boleh mabuk, tidak boleh judi, tidak boleh riba. Turun Pak semua di Madinah tuh Pak turunnya Pak. Jadi ayat-ayat tentang hukum mayoritas turunnya di Madinah. Jadi perbedaan dua karakter antara Makkiyah Madaniyah, ayat yang turun di Mekah dan ayat yang turun di Madinah, perbedaannya salah satu di antara sekian banyak perbedaannya, satu kalau di Madinah ayatnya banyak berbicara tentang hukum. Sementara di Mekah ayatnya banyak berbicara tentang tauhid. Sehingga Pak, ketika di Madinah Nabi sudah pindah, itu orang sudah muslim Pak. Mereka sudah muslim. Jadi kedatangan Nabi ditunggu. Ditunggu untuk apa? Untuk membangun perdamaian Pak. Apa perdamaian dibangun? Di sini muncul Pak. Pertama Nabi sampai di sana, kemudian Nabi dilantik menjadi seorang khalifah, dibaiat menjadi seorang pemimpin, otomatis singkat cerita Nabi bangun perdamaian di situ Pak. Apa yang menjadi tolak ukur perdamaian? Bukan hanya sekedar agama nomor satu. Yang kedua adalah dari agama terbentuk akhlak yang mulia. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Ini kita harus merujuk ke sejarah Pak. Jadi itu yang sesungguhnya merdeka. Sekarang bukan begitu Pak. Akhlak nomor berapa? Akhlak nomor berapa? Kalau memang kita merdeka secara akhlak, mengapa banyak akhlak yang terbengkalai? Kenapa banyak orang yang tidak beradab? Kenapa banyak mereka yang tidak berakhlak? Ini tolak ukur kita Pak. Berarti, tapi mereka itu beragama ya Pak Ustaz? Ya beragama, tapi kok mereka nggak berakhlak ya? Itu yang menjadi masalah. Kenapa banyak orang beragama tapi tak berakhlak? Kenapa banyak mereka beragama tapi tak beradab? Itu menjadi masalah. Kira-kira benar apa tidak? Nabi masih hidup. Dan orang-orang beragama yang salah ditegur sama Nabi. Langsung ditegur. Kalau salah kata Nabi. Langsung ditegur sama Nabi. Jadi agama menjadi tolak ukur memperbaiki
akhlak dan adab seseorang. Hendaknya sekarang juga begitu. Dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan, Pak. Tidak ada. Agama menjadi tolak ukur agar orang beradab dan berakhlak. Karena itu tujuan akhirnya. Maka Bapak Ibu sekarang kita lihat ketika degradasi akhlak yang terjadi, kemerosotan akhlak yang terjadi, kita harus rujuk, Pak, permasalahan utamanya apa? Apa permasalahan utamanya? Agama, bukan yang lain. Agama, Pak. Banyak orang beragama tapi juga cuma menjadi manipulasi. Seolah-olah beragama itu untuk menunjukkan bahwa kami ini baik loh. Tapi mohon maaf, tujuan hakikinya bukan itu. Ada kepentingan dunia. Nah, ini menjadi persoalan kita. Sehingga mohon maaf, kalau kita lihat ada orang beragama, Bapak Ibu lihat ya sekarang ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ada yang bisa masuk surga dengan bayar 1 juta. Itu tidak punya akhlak betul itu, Pak. Coba bayangkan, dia bisa masuk surga dengan bayar jangankan 1 juta, Pak. 2 miliar pun berani orang bayar kalau memang jamin masuk surga, Pak. Apalagi cuma 1 juta gitu. Tapi kan itu penyimpangan, Pak. Pertanyaan kita, merdeka yang mana sekarang gitu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi mengapa hari ini betul yang dikatakan seorang tokoh itu musuh terberatnya. Ini bahasa ini kita ulang ya. Musuh terberatnya negara itu adalah agama, kata dia. Ini poin penting nih. Yang harus kita lawan tuh yang begini-begini nih memang. Kalau yang bahasa-bahasa lain itu terserahlah, Pak. Tapi yang harus kita lawan begitu. Kata dia, musuh terberat negara itu adalah agama. Akhirnya, Pak, karena bahasa ini seolah-olah agama itu memang menjadi musuh. Ya dikesampingkan agama itu dari kita. Oke, pelajaran agama dikurangin, bahkan mau dihapus gitu. Yang tadi jadi pelajaran wajib jadi ekstrakurikuler kan begitu. Dikurangin tuh, Pak. Yang akidah akhlak yang tadinya 4 SKS jadi 2 SKS. Dari 2 SKS jadi nggak punya SKS-nya, Pak. Hilang S-nya semua. Yang tadinya sudah, jadi ujung-ujungnya udah nggak perlu lagi belajar agama gitu. Sehingga yang terjadi adalah kebrutalan. Saya masih ingat betul Bapak Ibu pada tahun 2015 itu ada satu penelitian judulnya unik sekali. Jadi kalau mau sejahtera harus ateis semua. Jadi tingkat paling sejahtera, negara paling sejahtera itu adalah negara yang paling negara yang dengan tingkat ateisme paling tinggi. Jadi sebenarnya bahasanya sederhana, Pak. Mau katakan kalau mau sejahtera negara tersebut ya ateis gitu. Harus ateis gitu. Paham sampai sini, Pak ya? Jadi ini sebenarnya sudah dulu waktu kami di Yogyakarta sering bahas ini. Jadi kata dia tingkat kesejahteraan satu negara itu bukan yang menjadi tolak ukur itu semakin banyak orang beragama semakin brutal, kata dia. Ini kan bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi gitu. Artinya Nabi ingin memerdekakan manusia secara agama, tapi datang orang-orang yang kemudian merubah konsep tersebut, ingin mengatakan bahwa kalau agama itu merusak. Sehingga muncul konsep yang tadi, agama adalah musuh negara gitu. Sampai di sini bisa dipahami, Pak ya. Nah, pertanyaannya kembali, Pak, di mana letak merdeka kita gitu? Nah, akhirnya kita lihat sekarang dampak daripada kelemahan pemahaman agama baik dalam rumah tangga ataupun dimanapun menjadikan manusia, mohon maaf, tidak beradab, tidak berakhlak. Sehingga apa, Pak, tolak ukurnya? Agama. Maka kata Nabi merdeka secara agama, merdeka secara moral, akhlak. Nah, ini yang harus kita angkat kembali. Nah, sekarang perjuangan kita itu, Pak, berjuang dalam moral, berjuang dalam akhlak, berjuang dalam agama. Yang kita lawan adalah bukan hanya penjajah tapi diri kita sendiri termasuk keluarga kita sendiri dan saudara kita sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah dalam Al-Qur'an, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Kata Allah, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Hud ayat 12.
Apa kata Allah sebagai penutup Bapak Ibu? Kata Allah, tetaplah pada jalan yang benar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, konsep kemerdekaan kita sudah jelas. Kita pengen merdeka, diberikan kebebasan memeluk agama masing-masing, dalam konsep Pancasila sudah jelas. Negara Republik Indonesia. Refleksi kita adalah terhadap kemerdekaan tadi, mengembalikan nilai-nilai itu yang berdasarkan pada nilai-nilai agama. Ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai kita pula yang mempleseti. Ketuhanan yang Maha Esa kita taruh nomor sekian, yang penting kami sejahtera dulu. Masalah urusan Tuhan belakangan. Ini yang menjadi masalah. Jadi Bapak Ibu, rumusan Pancasila itu sudah sangat jelas, dan Bapak Ibu boleh cek dalam Al-Quran. Semua nilai-nilai yang 5 ini ada semuanya dalam Al-Quran. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kembali, sekarang perjuangan kita sampai akhir hayat kita tak akan pernah berhenti berjuang. Sampai akhir hayat kita tidak akan pernah berhenti berjuang. Maka kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kelak Bapak Ibu ketika mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah berhenti melakukan perlawanan terhadap an-nahyu anil munkar, karena sesungguhnya inilah jihad kita, baik ekonomi, peradaban, agama dan lain sebagainya. Kelak insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang dituliskan sebagai para pejuang di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.